يا رب من كتوصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih berkesempatan untuk meneruskan kajian kitab Sulamut Taufiq. Marilah kita awali kajian kita dengan menghadiahkan surah Al-Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya wal mursalin, kepada keluarga baginda, istri-istri baginda, sahabat-sahabat baginda, sanak saudara baginda, zuriyah baginda, para tabi'in, tabi'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, para ulia, ulama, syuhada dan salihin, kepada kedua orang tua kita, kepada semua guru-guru kita, juga kepada pengarang kitab Sulamut Taufiq Al-Allamah Al-Syeikh Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi, dan salah seorang syarihnya Al-Allamah Al-Syeikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kajian kita masih berkenaan dengan salat fardu yang 5 waktu. Sebelum ini kita telah membahas berkenaan di antara perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah ke atas setiap orang mukallaf itu adalah kewajiban salat yang 5 waktu. Dengan nama-namanya sekali, yaitu salat fardu zuhur, salat fardu asar, salat fardu maghrib, salat fardu isya, dan salat fardu subuh. Masih di seputar salat-salat fardu yang 5 waktu, tapi sekarang kita menjelaskan, membahas berkenaan dengan waktunya. Sebab Al-Quran telah menjelaskan kepada kita, innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, bahwasanya salat itu ke atas orang-orang mukmin suatu kewajiban yang telah ditetapkan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Az-zuhru, yang pertama adalah salat zuhur, ay salatul zuhri, salat zuhur. Wa waqtuha idza zalatis syamsu wa zawaluha mailuha an kabidis sama ila jatil maghrib fi ma yadhharu lana la fi nafsil amr. Salat zuhur waktunya adalah bermula dari tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit. Idza zalatis syamsu,
ay an wasatis sama, ketika matahari tergelincir dari tengah-tengah langit. Dalam pandangan kita, maksudnya pandangan kita dari bumi, begitu matahari betul-betul ada di atas kepala, itu namanya waktu istiwa. Masuknya waktu zuhur apabila sudah zawal, artinya matahari sudah condong sedikit ke arah barat. Ila masiri dhilli kulli syai'in mithlahu wa dhillil istiwa. Permulaannya ketika matahari mulai tergelincir, artinya condong sedikit dari pertengahan langit, sehingga bayangan setiap sesuatu itu panjangnya sudah sama, ya, sama dengan panjang bendanya. Kalau di zaman dahulu, mungkin sekarang di sebagian masjid masih ada juga, ada istilah yang dalam bahasa Baweannya disebut bincret. Apa dalam bahasa Indonesianya itu ya, bincret. Bincret ini suatu benda yang ditimbang, ditegakkan, biasanya diletakkan besi, biasanya diikat batu dengan setinggi lebih kurang 1 meter, ya, diratakan sebelah atasnya, dicantikkan bangunannya seperti tiang yang besar begitu. Tengah-tengahnya diletakkan besi, dan kedudukan besi itu memang betul-betul tegak, ya, ditimbang, ya, menggunakan timbang air. Dan permukaan ikatan batu yang sudah disemen cantik itu juga ditimbang rata begitu. Dan dari situ diletakkan garis bulat-bulat, ya, sampai penghabisan tapak ini disebut bincret itu, ya. Di situ dari tengah-tengah tapak itu yang diletakkan benda, biasanya besi. Di situ garis-garis yang dibulatkan itu sampai sekurang-kurangnya sepanjang besi yang tegak itu. Dari bayangan itu dapat diketahui masuknya waktu yang berkaitan dengan bayangan matahari. Tadi sudah disebutkan bahwa permulaan waktu zuhur ini bermula dari tergelincirnya matahari dari pertengahan langit, sehingga bayangan benda tersebut sama panjang dengan bendanya. Diukur, ya. Apabila bayangan itu sudah sama dengan panjang bendanya, maka sudah masuk waktu berikutnya, yaitu waktu asar. Sudah habis waktu zuhur dan terus disambung masuk waktu asar, begitu maksudnya. Tapi ghaira dhilil istiwa, selain bayangan waktu istiwa, ketika matahari betul-betul berada di atas langit, di pertengahan langit, ya, itu disebut waktu istiwa, ya. Waktu istiwa itu, walaupun matahari sudah betul-betul berada di pertengahan langit, ya, tak semestinya tidak ada bayangannya, ya. Sebab perkataan istiwa itu, coba perhatikan, ya, ada istilah dalam bahasa Indonesia itu katulistiwa. Katulistiwa itu garis yang membujur, garis bumi, ya. Dalam atlas itu, dalam atlas gambar bumi itu kan bergaris-garis, ada garis yang membujur, ada garis yang melintang. Garis bujur yang dari timur ke barat itu, yang betul-betul ada di tengah bumi itu, disebut katulistiwa, ya. Di Indonesia diantaranya kota Pontianak itu tepat pada garis katulistiwa, ya. Katulistiwa itu asalnya dari bahasa Arab, khatul istiwa. Ya. Jadi katulistiwa itu, perkataan katulistiwa dari bahasa Arab, yaitu khattu al-istiwa. Khattul istiwa, garis lurus yang membujur di tengah-tengah bumi. Itu maksudnya katulistiwa, ya. Jadi khattul istiwa, ya. Jadi apabila matahari betul-betul lurus dengan khattul istiwa, ada di pertengahan langit dari utara ke selatannya, itu betul-betul lurus dengan khattul istiwa, maka bayangannya ketika betul-betul berada di tengah langit, ya tidak ada.
Tapi apabila matahari sudah bergeser ke utara sedikit ataupun ke selatan sedikit, kan perjalanan matahari itu sepanjang tahun bertukar-tukar. Macam sekarang sudah mengarah ke sebelah utara bumi ya. Dari selatan ke utara sampai habis utara ke selatan lagi begitu. Sebab itu Al-Quran menyebutkan Rabbul Masyriqaini wal Maghribain, Tuhan yang memiliki dua timur dan dua barat. Artinya dua timur dan dua barat ini matahari bukan berada di satu arah saja, tapi dari ujung selatan sampai ke ujung utara itu perjalanan matahari. Ke selatan Khatul Istiwa dan ke utara Khatul Istiwa. Apabila matahari tidak betul-betul lurus di Khatul Istiwa, umpamanya matahari di sebelah utara Khatul Istiwa, maka ketika betul-betul berada di tengah langit, ya punya bayangan, yaitu bayangannya ke arah selatan. Ketika matahari di selatan Khatul Istiwa, maka walaupun matahari berada di tengah-tengah langit atau yang disebut waktu istiwa itu, maka masih ada bayangan yang bayangannya ke arah sebelah utara Khatul Istiwa atau ke arah sebelah utara benda yang tegak itu maksudnya ya. Jadi habisnya waktu zuhur ini apabila bayangan matahari sudah sama dengan panjang bendanya ya, ditambah dengan bayangan ketika waktu istiwa. Nah, itu maksudnya. Wal asru wa waktuha min ba'di waqti zuhri ila maghribish syamsi. Yang kedua, waktu salat asar ya. Salat asar waktunya mulai dari habisnya waktu zuhur, yaitu ketika bayangan setiap benda itu sudah sama dengan panjang bendanya selain bayangan istiwa ya, itu sudah masuk waktu asar hingga terbenamnya matahari. Ai akiba urubi jami' qarsiha, yaitu selepas terbenam keseluruhan bulatan matahari itu, maka habislah waktu asar, masuklah waktu maghrib. Wala yadurru ba'dal ghurubi baqa'u syu'ain, dan selepas terbenam keseluruhan bulatan matahari itu, maka tidak mengapa kalau masih ada pancaran cahayanya di ufuk sana, di ufuk barat, tidak mengapa ya. Artinya sudah tetap dianggap matahari sudah terbenam atau sudah tenggelam, sudah masuk waktu maghrib, dengan sendirinya habis waktu asar. Itu maksudnya. Baik, waktu sangat terbatas, jadi sampai di sini saja dulu, semoga dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.